Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Waalaikumsalam. podcastnya Anak Telkom yang keren banget. Hari ini kita bakalan bahas sedikit-sedikit tentang pariwisata nih. Kenalan dulu, nama gue Muhammad Fauzan Akito, biasa dipanggil Ojan. Nah, di sini nih kita kedatangan sama teman-teman gue yang keren-keren banget dari Telkom University. Boleh dong kenalan, siapa aja nih, boleh? Halo, mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh, aku itu perkenalkan, nama aku Lucy Susilawati, sekarang lagi kuliah online ya, aku posisinya lagi di rumah. Untuk hobi aku sendiri, mungkin beda banget sama teman-teman, hobi aku adalah adalah tidur. Mungkin itu aja dari aku, sekian. Oke. Emang relatable banget nih buat mahasiswa online ya. Mahasiswa tidur, mahasiswa rebahan kayak sekarang. Oke. Siapa lagi nih mau kenalan? Makasih Mbak Lucy. Mungkin aku kali ya, lanjutin perkenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Lulu. Dan hobi aku itu adalah make up, meskipun di rumah aja. 5 menit kemudian ntar dihapus lagi, gitu. Salam kenal semuanya. Oke, ini Mbak Lulu ini sangat feminis dan self-love. Jadi make up itu bukan buat laki-laki atau buat siapapun, tapi buat diri sendiri. Oke, siapa lagi nih? Aku dong, aku mau. Boleh, Koko Fulki. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Fulki Irham. Kalau hobi mungkin aku lebih suka membaca ya. Tapi fun fact tentang aku tuh zodiaknya Aries. Udah itu aja. Kayak membaca astrologi ya. Iya. Oke, siapa lagi nih yang mau kenalan nih sama penonton kita di rumah? Boleh deh aku. Halo semuanya, kenalin aku Anis Marifatunisa. Hobi aku itu gambar atau nonton. Nontonnya tuh anime, dan fun fact aku nggak suka dipanggil Wibu. Terima kasih. Nggak suka dipanggil siapa? Wibu, karena nonton anime. Bedain nih penonton di rumah, otaku sama Wibu itu beda. Ya kan? Ya kan, Nis? Kasih jempol sama Adis. Kayak yang terakhir ada abang ganteng kita dari Batam nih, dari jauh nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Amar. Hobiku ngeband. Asal kotaku itu kota yang akan menjadi pesaing Jakarta, yaitu Batam. Kalau mau nitip HP bisa ngechat di bawah. Boleh follow Instagramnya kalau misalnya mau nitip HP sama Mas Amar. Apa boleh, Instagramnya, Mas? Muhammad Chansa. Muhammad Chansa. Yang mau nitip HP boleh. DM Muhammad Chansa. Oke. Jadi hari ini nih kita mau bahas tentang desa wisata. Serba-serbinya. Sama sebenarnya yang pertama-tama gue pengen tahu nih, ada nggak sih di antara kalian yang punya pengalaman yang aneh gitu dengan desa-desa wisata di Indonesia? Boleh, mungkin dari aku ya untuk cerita share-share pengalaman nih. Kebetulan aku punya pengalaman sedikit, tapi nggak cukup aneh sih ini. Kayak pengalaman aku datang ke sebuah tempat wisata yang ada di desa gitu. Sebenarnya ini desanya tuh nggak terlalu jauh dari aku, ada di desa Pangandaran. Nah, ini tuh lokasinya nggak terlalu jauh dari rumah, jadi sorry aja ya kalau tiba-tiba aku tuh sering putus-putus gitu kan ya, karena ada di pesisiran pantai gitu ya. Oke, jadi desa di sini tuh yang aku kunjungin itu tuh punya objek wisata alam. Nah, objek wisatanya tuh berupa pantai, namanya tuh Pantai Pangandaran. Perlu kalian tahu juga, pantai ini tuh adalah pantai terbaik se-Jawa Barat. Jadi buat teman-teman semua nanti yang mau berkunjung nih ke pantai, bisa banget nih ke Pantai Pangandaran ya. Nah, kebetulan aku juga baru berkunjung nih kemarin pas waktu tahun baru ke Pantai Pangandaran ini. Dan aku bertahun-tahun deket dengan Pantai Pangandaran gitu, aku tuh belum pernah berani untuk naik kapal yang ada di Pangandaran itu untuk nyebrang kayak ke seberang pantai lagi ada pasir putih, itu tuh kayak tempatnya snorkeling kayak gitu-gitu. Nah, buat orang-orang tuh biasanya kalau mau cepet itu tuh naik kapal kan. Aku tuh bertahun-tahun belum pernah berani untuk naik kapal itu. Tapi kemarin karena sama teman-teman ya, teman-teman SMA biasalah kayak gitu, yang banyak gaya gitu kan, kayak ayolah cobain gitu kan untuk naik kapal gitu kan. Ya udah, karena
paksaan teman-teman dengan orang lain nggak pada pakai pelampung, aku sendiri nih yang pakai pelampung karena saking kayak takutnya untuk pertama kali naik kapal. Aku tuh kayak mending jalan kaki deh untuk nyebrang ke Pasir Putih dibandingkan naik kapal gitu. Nah, waktu itu tuh aku naik kapal karena paksaan teman-teman. Dan ya hal yang aku takut-takutin bertahun-tahun itu tuh hari itu tuh terjadi. Dan sebelum berangkat tuh sebenarnya mau aku tuh bilang kayak gini, awas ya, hati-hati, jangan naik kapal-kapalan, kalau mau nyebrang jalan kaki aja gitu kan. Cuman hari itu tuh kayak aku ngebandel gitu kan, ya naiklah aku naik kapal. Pas waktu di tengah-tengah laut, hal yang aku takut-takutin itu terjadi, kapal aku benar-benar mati total. Itu di kanan kiri itu udah nggak ada orang gitu, kayak kebayang nggak sih paniknya, kayak aku tuh kayak yang ini tuh yang aku takut-takutin tapi ini terjadi gitu. Kayak pelampung orang semua yang naik kapal, teman-teman aku kan sekitar 5 atau 6 orang gitu udah panik juga, udah pakai pelampung semua. Yang ngendarainya pun sama panik gitu. Untungnya ada nelayan yang lewat, kayak kita berapa menit terombang-ambing di tengah laut gitu kan, kayak sama ombak digini-gini, asli untungnya ada nelayan yang nolongin gitu kan, kayak terus dimarahin lah tuh si pengemudinya kan, kenapa nggak minta tolong, itu kan ada bendera, kalau ada apa-apa tuh benderanya harus kayak digini-gini. Nah sedangkan si pengemudi aku tuh nggak kayak gitu, dimarahin lah sama kayak atasan gitu. Untungnya selamat lah, kita dipindahin kapalnya ke yang nolongin kita gitu, ke nelayan yang nolongin kita. Itu jadi pengalaman yang berharga banget sih buat aku, tapi asli sih jadi kapok sih, karena emang seru. Kalau misalnya nggak ada nggak ada kendala-kendala kayak gitu, aku kayaknya pengen lagi naik karena kayak seru juga ternyata gitu. Mungkin itu aja sih pengalaman dari aku guys, sedikit bikin panik gitu ya. Itu kayak ketakutan terdalam sih ya, terdampar di laut antah berantah. Bener banget. Ya ngeri itu. Tapi ngomongin tentang pengalaman-pengalaman tegang ya. Gue nih sebenarnya kemarin habis nemu desa yang keren. Namanya Desa Pujon Kidul. Pernah denger nggak? Pernah. Pernah tuh. Desa Pujon Kidul ini kemarin gue lihat lumayan menarik wisata. Jadi Desa Pujon Kidul ini kan ada di Malang ya, dan tepatnya ya pasti jauh dari kota ya, namanya desa wisata gitu kan. Nah di desa ini tuh ada banyak banget wisata di satu desa. Jadi di desa ini lu bisa naik mobil jeep, bisa berkuda, bisa ke curug, ada kafe-kafe yang gokil-gokil gitu. Pokoknya ini desa yang sempat dibilang itu kalau misalnya ini desa paket wisata, paket komplit, udah kayak ayam geprek aja nih kan. Nah, lu pada ada ini nggak sih kayak ada yang tahu nggak sih detail-detail tentang desa ini? Aku pernah dengar nih kalau Desa Pujon Kidul itu dia menggandeng salah satu kampus di Malang, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, guna mengelola tanaman mereka serta pengelolaan susu sapi. Bukan cuma itu, mereka juga menggandeng salah satu kampus terkenal juga tuh, Universitas Airlangga. Mereka itu bekerja sama guna melatih agar desa mereka itu bangkit di tengah-tengah pandemi ini. Jadi walaupun pandemi, mereka tetap bisa membuka wisata mereka dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Karena tempat wisata mereka itu outdoor, jadi menurut mereka itu lebih mudah untuk diterapkannya protokol kesehatan gitu. Sih keren. Yeah. Ada cita-cita lain nggak nih dari teman-teman? Nah, ada nih. Ini tuh keren banget sih menurutku. Kenapa? Karena kalian tahu nggak sih, si desa wisata ini tuh ternyata dikelola oleh warganya sendiri. Dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDes, namanya Sumber Sejahtera. Nah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar, kemarin tuh tahun 2020 kemarin baru aja datang ke desanya untuk meresmikan unit usaha barunya, si guest house.
Jadi si desa ini tuh punya 10 unit usaha. Salah satunya Gesos yang tadi ya. Dan ada juga nih kayak kafe, terus ada sampah terpadu, terus ada pertanian, dan pokoknya banyak banget deh. Ini keren banget ya. Dan si dari desa wisatanya ini tuh bisa meningkatkan penghasilan asli desanya atau padesnya. Dulu tuh tahun 2011 nih, waktu belum desanya muncul ya, belum desanya lahir, penghasilan asli desanya itu hanya sekitar 20 juta sampai 30 juta per tahun. Tapi waktu berkembang nih wisata desanya, ini tuh desanya bisa menghasilkan sampai miliaran, 1,7 miliar paling besarnya. Ini parah sih, keren banget ini desanya, maju banget. Gila banget. Emang sebenarnya rakyat Indonesia tuh bisa banget ya membudidayakan daerahnya sendiri gitu. Nggak perlu bantuan dari korporat atau dari pihak-pihak luar. Sebenarnya warga-warga desanya pun juga udah bisa. Keren. Ada lagi nggak sih cerita-cerita tentang Pujon Kidul? Oh, pengen nambahin nih. Bener banget, kayak tadi katanya kan desanya itu keren banget ya, banyak banget potensi-potensi yang di desa tersebut. Sebenarnya aku juga salut sih sama sama kepala desa yang ada di sini gitu. Karena mereka tuh termasuknya kayak kalau ada dana desa yang masuk ke mereka dimanfaatkan dengan baik gitu, sehingga bikin ekonomi yang ada di desa tersebut pun naik gitu kan ya. Oh ya, perlu juga teman-teman tahu nih ya, di Desa Pujon Kidul ini juga mereka tuh kerjasama nih dengan salah satu komunitasnya sendiri itu tuh namanya komunitas Averus. Nah, komunitas ini tuh salah satu komunitas yang dibangun pada tanggal 16 Juli 2007 gitu. Nah, itu tuh kayak komunitas yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat pedesaan gitu, ikut andil lah di pedesaan. Nah, yang lebih menariknya juga komunitas ini dibangun oleh anak muda yang sosialisasi sosial yang gitu. Jadi kayak keren banget anak-anak muda mau terjun langsung ke masyarakat untuk membangun sebuah desa gitu. Itu kayak keren banget gitu. Nah, terus kayak komunitas Averus ini juga berhasil kerjasama dengan kepala desanya nih, kepala desa Pujon Kidul ini untuk memberikan sosialisasi ke desa-desa lain tentang keberhasilan yang udah dilakukan di desa ini gitu, kayak memberikan motivasi ke desa-desa lainnya. Otomatis kan kayak berharap desa-desa lain pun punya termotivasi dengan kinerja dari kepala desa Pujon Kidul ini gitu kayak gitu. Terus yang perlu teman-teman tahu juga kerjasama lainnya itu bersama Karang Taruna yang ada di sana. Kepala desanya berhasil untuk mengurangi tingkat pengangguran yang anak muda yang ada di sana. Ada sekitar 85 pemuda dulunya tuh itu nganggur. Tapi sekarang semenjak ada desa wisata ini, semua anak muda yang ada di situ itu tuh jadi punya lapangan pekerjaan, jadi pada pekerja. Malah ada yang menyatakan di YouTube-nya Joko Widodo pas waktu itu kalau dia itu berhasil untuk kayak yang tadinya di kota balik lagi ke kampung karena melihat potensi desanya itu yang cukup keren kayak gitu. Keren banget gak sih desanya? Keren banget. Asli sih, gue tuh suka banget kalau misalnya suatu desa itu tuh bisa terintegrasi gitu loh, di antara komunitasnya, di antara pemerintahnya, di antara bisnis-bisnisnya. Ya kan kayak akhirnya tuh warga-warga sana tuh memberi kembali gitu loh ke desa tempat mereka dilahirkan. Gitu. Itu menurut gue heroik banget sih ceritanya. Terus ada lagi nggak nih cerita tentang? Ada dong. Ada dong. Jadi mau berbagi sedikit ya tentang di bagian pemerintahannya. Jadi kan desa nggak luput dari pemerintahannya karena sistem desa itu juga masuk dalam pemerintahan. Nah, kebetulan kalau kita lihat kilas baliknya, dulu itu pas desa ini merintis, itu BUMDes-nya bisa menghasilkan hanya mungkin perkisaran 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. Tapi seiring berjalannya waktu,
waktu, seiring berkembangnya ide-ide yang dimunculkan warga-warganya, omset yang dikelola oleh BUMDes di desa ini mencapai 4 miliar. Omset loh. Omset 4 miliar. Nah, dengan angka yang segitu besar, maka pemerintahan khususnya di bagian keuangan, Bank Negara Indonesia, Bank BNI, itu tuh merangkul juga ke desa ini dengan cara Bank BNI ini memberikan kredit usaha rakyat yang bunganya sangat rendah untuk memajukan perekonomian di desa tersebut. Jadi bagi para petani, bagi para pelaku usaha yang ada di desa itu, mereka tuh bisa banget ngajuin kredit ke Bank BNI buat mengembangkan lagi nih usahanya. Jadi kita udah tahu nih desa Pujon Kidul ini udah bagus banget. Tapi semenjak digandeng BNI ini sekarang, mereka makin bagus, makin asri lagi, makin ditata rapi lagi desanya. Jadi benar-benar desa Pujon Kidul ini dari sisi pemerintahnya oke banget. Wih, Gitu gila. sih. Berarti 4 miliar ya, dari 60 juta sampai 4 miliar. Keren kan? Gimana pemerintahnya kagak seneng ya? Kayak gitu. Ya. Itu, wah, emang bener sih kayak begitu lu sukses sekali, suksesan berikutnya tuh datang dengan lebih gampang ya nggak? Misalnya begitu udah dapat omset 4 miliar, akhirnya bank datang kasih bunga yang lebih kecil. Akhirnya kekayaan berikutnya tuh jadi lebih cepat dapatnya. Ih, emang keren banget desa Pujon Kidul. Terus kayaknya yang diem-diem aja nih, Anis nih. Nis, gimana nih? Lu diem-diem aja dari tadi, Nis? Iya, aku juga punya info nih. Kan dari Wih. tadi cerita teman-teman keren banget nih. Tapi sayang banget nggak sih kalau misalkan desa wisata Pujon Kidul ini nggak diketahui sama masyarakat desa, masyarakat lainnya gitu maksudnya. Nah, makanya desa Pujon Kidul ini punya website nih. Nah, digunain buat bahan promosi dan juga informasi soal desa wisata Pujon Kidul ini. Terus buat kalian yang penasaran soal informasi tentang Desa Wisata Pujon Kidul, kalian bisa kunjungin websitenya yaitu sie.pujonkidul.desa.id. Nah, kalian bisa tuh cek di situ. Nanti di halaman web itu ada menu yang dikemas menggunakan gambar. Nah, di situ tuh ada paket wisata, video tentang wisatanya, destinasi wisata, dan juga ada berita-berita soal Desa Wisata Pujon Kidul. Dan selain itu, ternyata kita tuh bisa membeli tiket paket itu secara online juga loh. Jadi nanti di situ kita klik paket apa yang kita pengen, nanti ada informasi soal paket itu, nanti ada keterangannya kalau misalkan kalian minat terhadap paket tersebut bisa hubungi kontak Desa Wisata Pujon Kidul atau mengisi form di bawah, nanti bakal dihubungin. Gitu sih. Wih, gila. Berarti udah terintegrasi online juga ya Desa Pujon Kidul. Iya, ini juga bisa menuju perkembangan pariwisata 4.0 nggak sih? Iya, benar. Sama tadi gue dengar bisa beli tiket online juga ya? Iya, dari beberapa artikel yang aku cari ya, ternyata bisa memilih paket secara online. Di situ paketnya lengkap banget deh. Wah, keren banget. Emang Desa Pujon Kidul tuh kayaknya ada semuanya ya. Dari pemerintah, media, bisnis, dari komunitasnya juga banyak. Wih, emang keren banget. Tapi sayangnya nih kayaknya waktu kita ngobrol-ngobrol hari ini nih udah habis ya. Kita nggak ada waktu terlalu lama juga. Yang pasti nih teman-teman di rumah kalau misalnya pengen berkunjung ke Desa Pujon Kidul pas lagi lewat Malang atau lagi berlibur di Malang, bisa banget. Bisa cek websitenya nih biar tahu paket wisatanya, beritanya, jadwal wisatanya di sie.pujonkidul.desa.id. Ini banyak dot-dotnya ya, tapi ini gue ulang lagi nih supaya lu yang mau berkunjung sana bisa cek websitenya. sie.pujonkidul.desa.id. Tapi kalau lu mager buat buka website kan ya anak-anak zaman sekarang mainnya Instagram kan ya. Bisa cek Instagramnya kafe-kafe di Pujon Kidul yang pasti lu bisa lihat juga lokasi dan lain-lainnya dari kafe itu. At the road, ini ROUDH ya. At road 78 dan at cafe sawah _Pujon Kidul. Jadi begitu teman-teman. Mungkin untuk podcast ini kita akhiri dulu. Kita bisa ngobrol lain kali sama teman-teman yang keren-keren ini. Terima kasih banget udah nyempetin waktunya. Mungkin kita akhiri saja acara hari ini. Selamat tinggal. Terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih Mas Fauzan. Dadah.